Selanjutnya Ustaz, untuk pasangan yang sudah berumur, di mana kondisi seorang istri sudah tidak sebaik dahulu, apakah boleh seorang suami melihat wanita lain dengan syahwat untuk memuaskan dirinya ketika berhubungan dengan istrinya? Ya sama dengan yang di atas ya. Jadi lanjutan ya istilahnya ghaddul basar. Wa kullil mu'mina yahuddu min absarihim wa yafadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang mukmin agar menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya. Memang berat ya. Memang berat secara umum lelaki itu berat menjaga pandangan gitu ya. Tetapi ya memang lebih berat lagi ketika yang di sekitar kita banyak menantang. Lihat di depan baleho gambar yang demikian, poster-poster di sebelah kanan juga demikian, orang-orang yang tidak berjilbab sebelah kiri juga demikian, apa kemudian merem jalannya gitu, nabrak. Jadi lebih berat lagi ya. Jadi seandainya tidak ada perkara-perkara yang vulgar kelihatan, itu sudah berat. Karena memang ujiannya untuk laki-laki itu di sini. Sudah begitu ditambah di mana-mana dicuai dengan gampang, dengan mudah gitu ya. Apalagi kemudian Facebook, kemudian WhatsApp, apalagi itu YouTube dan Instagram yang setiap saat dan gampang sekali hal itu bisa diakses ya, atau bisa dilihat, tidak mengakses tapi terlihat begitu ya. Jadi memang ini ujian lelaki, semoga kita diselamatkan dari perkara-perkara itu. Allah jaga kita dari hal-hal yang demikian dengan senantiasa menghadirkan ini mendatangkan murka Allah. Ini mendatangkan adab Allah. Gimana kalau kita dicabut nyawanya lagi sedang berbuat maksiat, memandang atau melihat itu. Nah, jadi jawaban tadi ya nggak boleh seorang suami meskipun istrinya sudah tidak menarik sebagaimana ketika masih muda, kan begitu ya yang dimaksud ya. Kemudian untuk merangsang dirinya caranya melihat orang lain dulu. Lah ini gara-gara suka melihat orang lain, akhirnya istrinya tidak menarik lagi. Nah, itu sebabnya. Itu diantara hikmah ghaddul basar, tidak melihat siapapun kecuali hanya melihat istrinya gitu ya. Ya bukan tidak melihat artinya merem, tidak gitu ya. Ya tidak namanya naik motor ya tengok kanan kiri, terlihat sudah terlihat gitu ya. Kemudian bukan terlihat kemudian dilanjut, bukan. Jadi kalau cuman untuk lihat-lihat untuk supaya selamat aja jalan saja. Iya. Jadi lumrah orang mengantisipasi jalan gitu. Jaga pandangan biar fokus dengan istrinya. Itu diantara hikmah ghaddul basar, sehingga istrinya bagi seseorang tersebut sangat spesial. Tapi kalau suka-suka mencari, melihat orang lain, nantinya membanding-bandingkan. Waduh, kok istriku tidak seperti itu. Waduh, kok tidak seperti itu. Ada istri tidak menarik lagi. Gitu. Nah, ini sisi suami. Nah, sisi istri ya berupayalah maksimal. Meskipun sudah tua, biar tetap menarik. Ya, misalnya perawatan wajah, bagaimana ya memang lama-lama keriput, tidak ada orang lama-lama tidak keriput. Berarti tidak harus menarik secara fisik juga sebenarnya. Jadi mungkin perlakuan sama suami dan sebagainya. Ya itu itu perlakuan, sisi perlakuan. Nah, kita bahas sisi fisik dulu ya, fisik dulu. Seorang istri harus berupaya maksimal menjaga tubuhnya, karena tubuhnya istri tidak lain adalah milik suami. Nah, suami menjadi tertarik ketika tubuh si istri terawat, kan begitu ya, terawat, apalagi semuanya mengetahui bahwasanya dari ujung kepala sampai ujung kaki bagi suami adalah spesial semuanya ya. Semuanya spesial ya. Maka dirawat semuanya. Jadi semuanya spesial, bukan bagian tertentu saja. Semuanya spesial, maka dirawat, terutama wajah yang setiap hari terlihat berpapasan, dirawat. Bagaimana biar tetap kencang, disemprot-semprot pakai apa biar kencang gitu ya. Kemudian ya dilaut dan yang lainnya, kita bukan ahli masalah salon mobil, bukan salon, itu ya dirawat gitu ya. Jadi sisi istri begitu. Kalau dari sisi perlakuan juga bisa ini sisi perlakuan.
Jadi misalnya semua istri mengetahui yang namanya suami itu kecenderungannya menuntut dihargai, dihormati, sebagaimana istri menuntut untuk disayangi. Semua istri harus tahu ini. Ketika cara bertutur kata, cara bersikap, berperilaku, suami merasa dilecehkan, suami merasa tidak didengar, suami merasa diabaikan, istri menarik kayak apapun jadi tidak menarik. Itu. Tetapi istri yang sebenarnya biasa-biasa saja karena perilakunya yang selalu menghargai suami, sikapnya yang menunjukkan pintar berterima kasih, lemah dan lembut saja, berlemah lembut dan yang lainnya, maka suami mendapati kelemahan secara fisik akan tertutupi oleh indahnya senyum dan kelemah lembutan tadi. Nah, baik. Saya Ustaz, kita lanjut yang ketiga Ustaz, dari pertanyaan yang sama. Apakah boleh seorang istri sakit hati ketika suami minta berhubungan tapi lebih cepat dari biasanya? Jadi ada jadwalnya nih Ustaz. Ceritanya ada jadwalnya. Biasanya 2 hari sekali, ternyata hari itu minta lagi, padahal baru 1 hari. Sakit hati karena ada penyebab lain, sehingga posisi istri hanya sebagai tempat buangan nafsu suami saja atau tempat sampah, tidak lebih. Bukan karena tertarik melihat istrinya, tapi karena tertarik melihat wanita lain. Dalam hal ini, apakah tidak sebaiknya si suami menundukkan pandangan, sehingga hanya istrinya saja yang menarik untuknya? Si istri tetap mau berhubungan badan, tapi dengan memendam rasa marah kepada suaminya. Maaf jika 3 pertanyaan di atas dirasa kurang sopan untuk ditampilkan di YouTube. Udah ditampilkan Ustaz ya? Iya. Tidak apa-apa jika dijawab lewat lanjut Ustaz. Gimana Ustaz jawabannya Ustaz? Iya. Sahabat Adila TV rahimakumullah, kita melihatnya ada 2 poin. Poin yang pertama, suami yang meminta dari istri untuk melayaninya lebih sering dari biasanya. Maka kita sampaikan kepada para istri, pintar-pintarlah melayaninya. Meskipun biasanya berapa lama sekali gitu ya, schedule sesuai dengan schedule berapa lama sekali biasanya begitu, kok dia lebih cepat, maka coba pintar-pintarlah melayaninya. Karena Nabi SAW bersabda, meskipun seorang istri lagi berada di tungku memanggang roti dan suami menginginkannya, maka dia tinggalkan, mesti harus bisa sebaik-baiknya melayani. Kita memahami atau membayangkan tungku itu bagaimana sih? Tungku itu tidak seperti kompor gas ceprek nyala. Tungku itu untuk mendapatkan apinya harus pakai kayu kecil-kecil dulu, kemudian ditiup sampai menjadi bara api begitu ya. Kalau api kegedean gosong, disesuaikan biar nggak gedean digosong. Tapi kemudian suami colek gitu ya, maka tinggalin itu tungku. Apalagi sekedar gas ceplek kayak gitu ya, itu tungku. Maka jawaban kita penuhin sebaik-baiknya dan tidak dengan keterpaksaan. Nah, ini untuk semua istri kita sampaikan, ada kalanya suami menuntut sesuai dengan biasanya schedule, dan bisa saja suatu ketika bergejolak dan meminta dalam waktu yang lebih cepat dari biasanya. Penuhi sebaik-baiknya, jangan menunjukkan penolakan, jangan menunjukkan melayani tapi tidak ikhlas gitu ya, jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika menuntutnya itu ada sebab lain gitu ya, sehingga pertanyaan apakah boleh sakit hati gitu ya, melayani tapi dengan terpaksa. Soalnya dia memintanya bukan karena ketertarikan kepada dirinya, tapi karena dia melihat orang lain, kemudian merasa ada hasrat, istri dijadikan pelampiasan. Kemudian istri marah. Ya, istri marah di sini ya benar dong. Istri marah ya di sini benar, karena marah dari kemungkaran. Ya, dimana si suami memandangi orang lain dengan syahwat, kemudian begitu sudah bergejolak syahwatnya mendatangi istrinya, ya jelas marah si istri. Yang pertama dia berbuat kemungkaran, ya, yang dipandangin orang lain untuk membangkitkan syahwatnya. Ketika syahwat sudah bangkit, istri sekedar jadi
pelampiasan saja. Ya marah ya wajar di sini. Nah, sehingga ketika istri menanyakan, bukankah solusinya sebenarnya si suami menjaga pandangan biar hanya fokus kepada istrinya, tentang lekak-lekuk tubuhnya, ya hanya menikmati lekak-lekuk tubuhnya istrinya, sehingga istri menjadi spesial. Maka istri menjadi menarik. Karena kalau kemudian melihatnya orang lain dan dijumpainya lebih ada yang menarik, nanti dia tidak bisa tertarik lagi kepada istrinya. Maka istri itu benar, ghadul basar. Lagi-lagi kepada yang pertama tadi, bahwasanya ujian lelaki itu memang di sini. Nah, kalau misalnya begini, sudah ghadul basar dan alhamdulillah bisa, bitaufik minallah bisa, kemudian menjumpai istri dengan kondisi tubuh yang memang sudah berkurang sehingga tetap tidak bisa tertarik gitu ya, tetap tidak bisa tertarik, ya sudahlah, mau apa lagi, ini dunia. Ya, jadi nikmati yang ada, ya, nikmati yang ada, ya. Ketika orang bisa mensyukuri dengan menikmati yang ada, nanti di balik itu ada kenikmatan tersendiri. Berharap kenikmatan yang sempurna dan bahkan tidak ada tandingannya nanti di surga. Begitu cara berpikirnya. Iya, baik Ustaz, jazakallahu. Pertanyaan terakhir Ustaz dari sahabat penanya ini, jika istri diperintahkan untuk sami'na wa ata'na kepada suami, apakah termasuk jika dia sangat sedih, marah, sakit hati dengan apa yang dilakukan suami, apa yang dikatakan oleh suami, dan dia harus menerima? Apakah tidak boleh seorang istri untuk meminta haknya yang itu menurut istri akan lebih bisa menyelamatkan rumah tangganya? Apakah istri harus diam saja menahan kesedihannya? Masya Allah, Allah telah menjelaskan, walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan istri memiliki hak sebagaimana dia menunaikan kewajiban. Istri memiliki hak dari suami sebagaimana dia menunaikan kewajiban untuk suami. Istri harus menunaikan kewajiban untuk suami. Pada saat yang sama, maksud ayat Al-Quran ini, ketahuilah istri juga punya hak. Maka Ibnu Abbas ketika menjelaskan tentang ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, saya berhias wangi untuk istri saya karena sesungguhnya istri saya juga menuntut dari saya wangi, gitu. Jadi dengan memberikan satu contoh ini tentang perkara yang sifatnya sudah kebutuhan tersier atau sekunder gitu ya, apalagi yang primer, akan begitu. Jadi Ibnu Abbas menjelaskan begitu, saya berhias untuk istri saya sebagaimana saya menuntut dari istri saya berhias. Maka jangan sampai dipahami istri harus sami'na wa ata'na, kemudian di dalam segala hal dia jadi patung saja. Enggak begitu. Tidak begitu. Tapi walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh suami sebagaimana dia memenuhi kewajiban untuk suami. Makanya kalau orang paham bagaimana ketentuan-ketentuan di dalam rumah tangga, ya, pedoman di dalam rumah tangga, adanya jalinan atau ikatan suami istri itu adalah jalinan ikatan yang sangat menyenangkan sekali. Istri paham suaminya kecenderungannya dihormati, dihargai. Suami ngerti istri kecenderungannya disayangi, didengarkan, dan masing-masing menjaga ini. Masya Allah, luar biasa, ya, luar biasa. Tapi kalau hal ini tidak dipahami, maka masing-masing bisa akan berkurang perhatiannya. Maksudnya begini, suami tidak memenuhi kewajiban dengan semestinya, akhirnya istri yang dari awal menghormati, yang menghargainya, bisa berkurang kadar menghormatinya, gitu. Nah kemudian istri tidak berbuat kewajiban dengan semestinya, suami yang dari awal berusaha menyayangi dengan sedemikian rupa bisa berkurang kadar menyayanginya. Maka berbuatlah secara maksimal, secara tutur kata, secara perilaku, dan yang lainnya, secara sikap, dan yang lainnya
agar suami tetap merasa sebagai pemimpin yang dihormati. Pada saat yang sama, si suami juga demikian, berbuat, bersikap, dan yang lainnya, sehingga benar-benar istri itu sebagai orang yang diayomi. Saya ini diayomi betul, saya ini disayangi betul, saya ini benar-benar dibelai dalam dekapannya, begitu. Itu luar biasa. Nah, suatu ketika ada kesalahan, ya dengan modal tadi, maka ketika kesalahan besar bisa dipandang kecil, kesalahan kecil bisa dipandang tidak ada. Jadi ini tetap berjalan dengan romantis, dengan harmonis. Masya Allah, luar biasa ya. Jangan kesalahan dijadikan modal untuk buat ribut tahun depan misalnya. Ya. Nah, ya, jadi sakit hatinya wajar. Balik pada pertanyaan, sakit hatinya wajar ketika suami membangkitkan syahwatnya melihat orang lain, istri sebagai pelampiasan saja yang akhirnya menuntut terlebih cepat dari schedule yang biasanya. Sakitnya wajar. Ya, sampaikan kepada suaminya. Sehingga kemudian melayaninya dengan penuh kehangatan, bukan keterpaksaan. Sampaikan, mas ini yang pertama berbuat dosa. Dan saya misalnya ya, istri mengatakan saya melayaninya, ya saya harus melayani karena mengharapkan keridhaan dari Allah. Tapi mas selalu berdosa. Tapi Bang harus betul-betul tahu istri itu Bang sebabnya itu saja. Jadi kan yang ditanyakan begitu. Ya, kalau dia tahu sebabnya saja. Iya, yang ditanyakan seperti itu. Iya, baik.